Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri 2 orang, yaitu Yulian Rahma dan saya sendiri Windia Kuratin Nabila, yang akan menjelaskan tentang corak dan perkembangan pendidikan Islam dalam lingkup teknologi. Pengertian sains dan teknologi. Sains secara harfiah adalah pengetahuan yang telah memenuhi syarat dan rukun ilmiah. Sains secara istilah pada hakikatnya adalah teorisasi terhadap fenomena alam jagat raya. Definisi tersebut mengisyaratkan beberapa hal penting. Pertama, teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains. Kedua, teknologi bersumber atau berkaitan erat dengan alam semesta. Ketiga, tujuan, penataan, dan penerapan teknologi adalah untuk kenyamanan manusia. Demikian, teknologi tidak dapat dipisahkan dari alam dan manusia. Selanjutnya, pandangan Islam tentang sains dan teknologi pendidikan. Sejak awal kelahirannya, Islam baik secara normatif, filosofis, maupun aplikatif pragmatis telah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikannya, sains dan teknologi, yaitu didasari dengan ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu ayat 1-5 dari surah Al-A'la, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya perintah pertama yang diturunkan adalah membaca, yaitu Iqra. Islam mengajarkan bahwa dengan bantuan sains dan teknologi, seseorang akan dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah kehidupan dan akhirat. Dari Quraisy Shihab dalam buku karangannya yang bernama Abdin Nata, hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat misalnya adakah teori yang relativitas atau konsep tentang angkasa luar, atau adakah ilmu komputer tercantum dalam Al-Quran, tetapi yang lebih utama adalah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah ayat Al-Quran yang bertentangan dengan penemuan ilmiah yang telah mapan. Dengan kata lain, meletakkan pada sisi sosial psikologi, bukan pada sisi history of science projects, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Peran pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, akidah Islam sebagai iptek. Akidah Islam dijadikan landasan iptek. Bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus didasari benar salahnya dengan teknologi yang sesuai Al-Quran dan Al-Hadis dan matannya sahih, tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Kedua, syariah Islam standar pemanfaatan sains dan teknologi. Karena standar manfaat yang salah itu harus dikoreksi dan diganti dengan standar yang baik, yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang amat mengetahui mana yang secara hakiki bermanfaat bagi manusia dan mana secara hakiki berbahaya bagi manusia. Manfaat teknologi dalam pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi canggih tersebut memiliki 2 keuntungan, yaitu pembelajaran menjadi lebih baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, siswa memiliki sikap positif terhadap teknologi karena membuktikan dan mempraktekkan sendiri manfaat dan kegunaannya. Dampak kemajuan iptek terhadap pendidikan Islam. Dampak positif dan negatif justru pasti ada dalam kemajuan iptek tersebut. Tapi bukan dari sini kita hanya melihat dampak negatifnya saja, namun kita juga harus melihat dampak positifnya, yaitu memotivasi kreativitas anak didik dengan nilai-nilai Islam sebagai acuan, dan juga mendidik keterampilan memanfaatkan produk teknologi komunikasi bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Jadi, untuk dampak kemajuan iptek ini menuju positif dan negatif itu tergantung dengan orang yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Oleh karena itu harus dicegah menuju yang ke hal negatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.